Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dapat menghadiri kajian rutin yang diadakan di Masjid Ar-Rahim. Semoga dari apa yang telah kita laksanakan atau juga amalkan, yaitu menghadiri kajian-kajian ilmu, kemudian menghadiri salat-salat berjamaah, sesungguhnya pahala yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tersebut dalam beberapa hadis, yaitu ada amalan-amalan yang pahalanya itu adalah semisal dengan haji, yaitu misalnya salat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian menghadiri kajian-kajian ilmu atau juga majelis ilmu yang diadakan di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Tiada lain dia menghadiri ilmu, menghadiri kajian ilmu, dia ta'allam, entah dia ingin belajar, atau dia ingin mengajarkan, maka dicatatkan pahalanya juga adalah pahala yang semisal dengan haji. Jadi kalau ibadah haji yang sebagaimana dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di bulan Dzulhijjah adalah merupakan ibadah yang mungkin hanya satu kali dalam seumur hidup bisa kita dapatkan. Tetapi sesungguhnya ada amalan-amalan yang setiap hari, yang pahalanya semisal dengan itu yang bisa kita raih dalam setiap harinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di malam hari ini bahasan kita tentang kaifiyat salat Jumat atau tata cara serta apa-apa saja dalam lingkup ibadah Jumat. Ibadah Jumat adalah merupakan ibadah yang wajib dilakukan atau juga dilaksanakan oleh mereka yang dalam kategori muslim dan juga mukallaf atau juga mumayyiz. Hal ini sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila dikumandangkan atau juga disuruh lis-shalah, untuk mengerjakan salat, miyaumil jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Maksudnya apa? Yaitu salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi di sini fi'ilnya adalah fi'il amr, artinya sesuatu yang itu adalah perintah. Jadi kalau fi'il amr berarti itu konotasinya adalah wajib. Jadi setiap perintah itu adalah konotasinya wajib. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Oleh karena itulah, bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan
sholat Jumat, maka dia berdosa besar, Pak. Maksudnya tanpa uzur. Lain hanya kalau uzur, walaupun mungkin beberapa kali Jumat, bahkan lewat dari 3 kali Jumat. Jadi kalau seseorang sengaja tanpa adanya uzur, maka dia berdosa besar. Bahkan itu akan menyebabkan dirinya jatuh pada sifat-sifat munafik, Pak. Jadi kalau ada orang yang sengaja untuk meninggalkan sholat Jumat, kemudian ada pun orang yang dia ada uzur, misalnya karena sakit, atau mungkin karena kemarin COVID-19, kemudian juga karena dia dalam keadaan safar, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini tidak mengapa baginya untuk tidak mengerjakan sholat Jumat, tetapi wajib baginya untuk mengganti dengan sholat zuhur. Jadi kalau misalnya dia safar misalnya, walaupun lebih daripada 3 Jumat sekalipun, Pak. Jadi kan sebagian orang mengatakan ada boleh lebih daripada 3 Jumat, walaupun sakit. Padahal sebenarnya karena ada uzur, maka berapa kali pun yang namanya sakit itu pada apa ya ditangguh. Mungkin apalagi sidin sakit, mohon maaf, stroke misalnya, tidak bisa berangkat untuk mengerjakan sholat Jumat, maka dia dibolehkan, tetapi wajib baginya mengganti dengan melaksanakan sholat zuhur. Jadi sekalipun 3 kali Jumat, baik itu berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, karena ada uzur, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan sholat Jumat, termasuk orang yang safar, Pak. Nah, jadi orang yang safar itu juga dibolehkan baginya untuk meninggalkan sholat Jumat. Misalnya karena dia safar ke Surabaya, kali Jumat misalnya seminggu di Surabaya. Kemudian ada tugas lagi ke Sumatera, 1 minggu lagi, safar lagi. Kemudian ada tugas lagi misalnya ke Sulawesi, satu minggu lagi misalnya di sana. Sekalipun 3 kali misalnya, kalau memang ada uzur, itu tidaklah menjadi perbuatan yang menjadikan dirinya dalam kefasikan atau juga dosa besar. Tapi kalau seandainya ada orang yang sengaja, walaupun hanya 1 kali Jumat, Pak, apalagi 3 kali Jumat, apalagi sampai 3 kali Jumat, maka selain daripada dia dosa besar, kemudian dia juga mengalami yang namanya mengalami sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Jadi akan menjadikan dirinya jatuh pada sifat munafik. Nah, Bapak-Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, adapun selain daripada orang yang balik, maka tentunya tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakan salat Jumat. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba. Sesungguhnya salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk dilaksanakan secara berjamaah, kecuali 4 golongan. Pertama adalah abdun mamlukun, yaitu adalah hamba sahaya atau budak. Kemudian imra'atun, atau juga perempuan. Tapi kalau misalnya memang perempuan ingin ikut salat Jumat, maka tidak dilarang, Pak. Jadi bahkan ada salah satu masjid yang di situ menyediakan khusus tempat bagi perempuan untuk ikut salat Jumat. Maka diperbolehkan, silahkan aja. Jadi pilihan bagi wanita ingin mengerjakan salat Jumat sehingga dia tidak perlu lagi salat zuhur, atau dia ingin mengerjakannya di rumah saja, yaitu salat zuhur. Jadi bagi wanita tidak menjadi perkara yang wajib. Jadi ada tempat khusus misalnya disediakan di pojok masjid, supaya mungkin perempuan yang datang bisa ikut salat Jumat, tidak menunggu dulu di luar, Pak. Menunggu dulu di luar, misalnya setelah selesai orang-orang atau laki-laki dari salat Jumat, baru perempuan masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan salat zuhur. Misalnya, dia tidak menunggu langsung. Kalau memang ada tempatnya, ada keleluasaan bagi perempuan untuk ikut, silakan. Apalagi di dalam salat Jumat ada khutbah yang bisa menjadi ilmu bagi para wanita. Jadi silakan aja. Jadi salah satu masjid di Surabaya namanya Masjid Al-Azhar atau
Lupa tuh. Jadi menyediakan tempat khusus Pak di atas bagi perempuan untuk ikut sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah sabiyun atau juga anak kecil, anak-anak yang belum balik. Kemudian au maridun atau orang yang sakit. Maka sekalipun lewat dari 3 Jumat misalnya, dalam hal ini tidak menjadi dosa besar baginya. Dia silakan untuk mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur di rumah saja. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Daraqutni dan juga Imam Al-Baihaqi. Adapun dalil bahwa bagi orang-orang yang safar tidak wajib bagi mereka untuk mengerjakan sholat Jumat, yaitu adalah laisa alal musafir Jum'atun. Tidak ada kewajiban bagi musafir itu untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi pilihan Pak, mau dia ikut sholat Jumat silahkan, mau dia tidak ikut sholat Jumat dengan mengganti sholat zuhur saja itu juga silahkan, tidak mengapa. Misalnya begini, ada orang yang aku lebih nyaman kalau ikut Jumatan daripada nongkrong aja di rumah. Ada gawian misalnya menunggu orang walaupun dia safar, kalau misalnya ke Surabaya, ke Jogja, daripada menunggu aja ungut-ungut, ada gawian juga misalnya siang, lebih baik aku ikut sholat Jumat. Maka itu juga diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat Jumat. Bahkan bisa saja setelah dia mengerjakan sholat Jumat karena dia safar, yaitu dengan menggabungkan atau melakukan jamak dan qashar dengan sholat asar. Jadi setelah dia ikut Jumatan, kemudian dia bangun untuk mengerjakan 2 rakaat sholat asar. Atau dia tidak mengerjakan sholat Jumat, kemudian dia mengerjakan sholat zuhur biasa yang dijamak dan dikosor dengan yang namanya sholat asar. Itu juga diperbolehkan. Apalagi misalnya masjidnya dekat, kebetulan pada saat itu tidak ada kesibukan, maka dia ikut sholat Jumat, itu bukan menjadi larangan bagi para musafir Pak. Jadi silahkan saja untuk dia ikut dalam sholat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah tata cara di dalam khutbah, termasuk juga nanti bagaimana cara khatib berdoa pada saat di khutbah yang kedua. Kemudian apakah nanti para jamaah akan mengaminkan doa daripada imam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara di dalam berkhutbah itu ada beberapa cara yang ini mungkin harus dikuasai oleh para khatib Pak. Pertama adalah dia membaca tahmid. Tahmid alhamdulillah, atau dia membaca innal hamdalillah. Walaupun ada sebagian mengatakan yang wajib itu adalah innal hamdalillah. Sebenarnya tidak ada kekhususan Pak. Boleh mengucapkan innal hamdalillah, boleh mengucapkan alhamdulillah. Yang penting kalimat atau ucapan yang dia ucapkan pada saat berdiri khutbah itu adalah dengan mengucapkan yang namanya tahmid. Nah, jadi tahmid itu alhamdulillah segala bentuk tahmid apapun. Nah, sebelumnya ketika azan itu belum berkumandang, dia mengucapkan salam dulu, kemudian duduk. Kemudian setelah azan itu selesai, lalu dia berdiri dengan mengucapkan innal hamdalillah atau alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in atau alhamdulillahirabbil alamin nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh, dan doa dengan kalimat-kalimat tahmid beragam. Jadi boleh kalimat-kalimat tahmid apa saja boleh Pak. Tidak terkhusus hanya alhamdulillahirabbil alamin, walaupun banyak di antara para khatib itu yang memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Boleh sebenarnya kalimat-kalimat tahmid yang lain, misalnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, atau alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu mengucapkan tasyahud. Nah, ini yang tidak kalah penting. Jadi bagian yang kedua itu adalah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena sesungguhnya dalam hadis Nabi, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiya kaliyadi jadma
yaitu adalah setiap khutbah yang dilakukan tanpa tasyahud itu bagaikan tangan yang terpotong, Pak. Jadi bahasanya panggal khutbahnya. Walaupun sebenarnya kalau memang dia tertinggal, misalnya dia hanya mengucapkan Ahmed saja, kebetulan tertinggal tasyahudnya, itu sah khutbahnya, Pak. Jadi sebagian orang mengatakan kan itu rukun khutbah. Kalau tertinggal misalnya maka tidak sah khutbahnya. Sebenarnya tetap sah. Cuma mungkin tidak sempurna saja. Khutbahnya tetap sah, Pak. Jadi jangan dikatakan pian khotibnya kada sah sholat Jumat kami, kasihan khotib. Padahal sudah berusaha, kebetulan saja sidin terlupa atau mungkin menggitir ke batin sidin, sehingga pada saat itu sidin kada keingatan lagi membaca tasyahud dan kalimat-kalimat yang lain. Jadi sebenarnya tidak menjadikan khutbah itu batal, Pak. Jadi yang penting khotib itu pada intinya adalah memberikan nasihat, motivasi, itu sudah menjadikan khutbahnya sah. Walaupun sebaiknya disempurnakan dengan mengucapkan tahmid, kemudian juga tasyahud, kemudian juga membaca salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Nah, ini kalimat salawat karena khutbah itu adalah bagian daripada ibadah, maka tentu dicukupkan dengan kalimat-kalimat salawat sebagaimana yang Rasulullah SAW tuntunkan. Jadi karena ini ibadah itu sifatnya tauqif, yaitu berhenti kepada apa yang dicontohkan Nabi. Karena Nabi mencontohkan yang namanya salawat itu tanpa ada kata tambahan, sayyidina atau juga tuan, maka tidak perlu kita tambahkan, Pak, khususnya ketika khutbah. Kalau ketika di luar khutbah, misalnya ketika kita pidato, ketika kita ceramah, silahkan menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, silahkan. Atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina dan seterusnya. Tapi ketika kita khutbah, karena khutbah ini adalah bagian rangkaian daripada ibadah Jumat, maka tentunya dia mengikuti tauqif kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi pada saat dia berkhutbah, khususnya adalah ketika dia membaca salawat atas Nabi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah memberikan wasiat takwa. Nah, wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun dan seterusnya. Kemudian membaca sebagian atau beberapa ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah yang namanya khutbah itu jangan terlalu panjang, Pak. Tapi juga jangan terlalu pendek yang pada akhirnya jamaah tidak mendapatkan pesan-pesan atau penjelasan-penjelasan yang mereka harapkan. Jadi jangan terlalu pendek, tapi juga jangan terlalu panjang. Karena apa? Karena khutbah itu menyampaikan pesan-pesan dan juga penjelasan-penjelasan yang rinci atau juga jelas. Dan Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan dari Jabir bin Samurah, untuk usolli ma'a Rasulullah SAW, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Aku biasa salat bersama Nabi SAW, maksudnya salat Jumat. Maka beliau salatnya itu sedang dan juga khutbahnya itu sedang. Jadi ada pepatah Arab mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang aja, Pak. Jangan yang keterlaluan panjang misalnya. Kayak kita juga makan durian namun keterlaluan bisa naik, Pak. Makan daging kalau keterlaluan dia. Jadi semua urusan itu sebaiknya yang sedang-sedang aja. Makan daging kada terlalu banyak, yang sedang-sedang aja, insya Allah penyakit tidak akan muncul. Tensi tidak akan naik. Makan durian kada juga terlalu mahantup, insya Allah tidak akan apa-apa, Pak. Jadi sebenarnya kenapa muncul penyakit disebabkan karena terlalu berlebih-lebihan. Maka itu pepatah Arab, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah atau yang sedang saja. Nah, begitu juga ketika seseorang khutbah, maka khutbah Nabi SAW itu sedang. Tidak terlalu panjang misalnya, yang menyebabkan para jamaah bosan dan lain sebagainya. Begitu juga salatnya. Nabi SAW itu dalam keadaan yang sedang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Wasil bin Hayyan dia berkata, Abu Wail berkata, Ammar pernah memberi khutbah kepada kami dengan
singkat dan padat isinya, dan ketika turun kami katakan kepadanya, wahai Abu Yaqzan, sesungguhnya engkau telah menyampaikan dan menyingkat khutbah, kalau saja engkau memanjangkannya. Maka dia menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah itu adalah menjadi ciri pemahaman yang baik dalam agama. Oleh karena itu perpanjanglah salat dan perpendeklah khutbah, dan sesungguhnya antara bagian dari penjelasan itu mengandung daya tarik. Jadi perlu juga penjelasan-penjelasan. Jangan juga terlalu singkat, akhirnya para jamaah bingung apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Jadi perlu juga penjelasan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Hazm melarang memperpanjang khutbah terlalu panjang. Jadi yang dilarang itu sebenarnya terlalu panjang, Pak. Itu yang dilarang, bukan dalam artian ada boleh yang sedang. Jadi ada penjelasan itu penting karena kita juga memerlukan penjelasan-penjelasan dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Wala tajuzu italatul khutbah, kata Ibnu Hazm, tidak boleh yang namanya memperpanjang khutbah. Adapun ke salat, nah salat ini hendaknya tidak juga terlalu singkat. Misalnya dibaca qul huwallah aja, baik. Qul huwallah misalnya rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua pada saat salat Jumat, itu juga terlalu pendek. Kecuali pada saat kemarin COVID-19. Nah, jadi yang sedang-sedang saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau biasa membaca dalam sholat 2 hari raya dan juga sholat Jumat dengan membaca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian Al-Ghasyiyah, Al-Ataka Haditsul Ghasyiyah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra bihima yaumal Jum'ah. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca keduanya, yaitu adalah surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghasyiyah pada saat di hari Jumat. Kemudian ayat yang lain yang juga pernah dibaca Nabi yaitu adalah surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Munafiqun. Itu pernah dibaca Nabi pada saat salat Jumat. Kemudian Nabi juga pernah membaca surah Qaf. Dari itu termasuk dari surah-surah yang ya tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Nah, jadi ya lumayan lah. Tapi ini menandakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap sedang ketika beliau melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Paling kada ya mungkin kalau kita membaca surah yang singkat itu adalah Al-A'la dan juga Al-Ghasyiyah. Tapi bolehkah membaca surah selain daripada itu? Boleh, Pak. Jadi bukan dalam artian khusus sholat Jumat, sholat Id itu hanya surah-surah tertentu saja boleh. Pak, yang penting adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian pada saat seseorang mendengarkan khutbah, maka hendaknya dia mendengarkan dengan seksama dan dilarang baginya untuk berbicara. Termasuk juga adalah menegur seseorang ketika khatib sedang berkhutbah. Idza qultu li sahibik ansit. Jika engkau berkata kepada saudaramu, diam. Misalnya, kita memperingatkan orang diam. Yaumul Jum'ah pada hari Jumat, wal imam yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad lagaw, maka sesungguhnya dia telah berbuat sia-sia, Pak. Atau di dalam riwayat yang lain, fala jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Jadi pada saat misalnya kita menagur orang gin, baik. Menagur orang dengan mengatakan diam bang, misalnya ketika orang itu berbicara, maka itu juga termasuk dalam perbuatan lagaw, yaitu perbuatan yang sia-sia. Termasuk apalagi yang sampai mengutak-atik HP ketika khatib berkhutbah. Nah, walaupun kada bersuara, tapi yang namanya mengutak-atik HP itu tanda daripada perbuatan lagaw juga. Jadi membalas SMS, membalas WA dan segala macamnya, atau hanya sekedar membuka-buka aja kah? Tapi lagi berkhutbah, kemudian kita membuka-buka WA, maka itu termasuk dalam kategori perbuatan lagaw, Pak. Perbuatan yang sia-sia. Nah, Bapak-Bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam riwayat yang lain An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ah wal imam yakhthub wa huwa kama salil himar yahmilu asfara. Barang siapa yang dia berbicara pada hari Jumat sementara khatib sedang berkhutbah, berbicara dengan omongan atau dia menggunakan HP dan segala macamnya, kesibukan-kesibukan apa yang dia lakukan ketika khatib sedang berkhutbah, Pak?
Walaupun mungkin katek misalnya ada alat untuk berzikir itu Pak, tek. Khatib sedang khutbah, maka sesungguhnya apa? Kama talil himar yahmilu asfara. Maka dia adalah bagaikan keledai yang telah membawa kitab. Maksudnya orang itu betapa bodohnya disamakan seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Walladzi yaqul, dan orang yang berkata ansit laisa lahu jum'ah, barang siapa yang dia berkata diamlah, maka juga tidak ada pahala Jumat baginya. Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan pahala Jumat kita hanya gara-gara perbuatan yang demikian. Kemudian bagaimana jikalau seseorang ketika mendengar khatib sedang berkhutbah? Jadi khatib itu dianjurkan pada saat berdoa di khutbah yang kedua, yaitu adalah dengan mengacungkan jari, Pak. Jadi bukan dengan mengangkat tangan, tetapi dengan mengacungkan jarinya. Ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya an Husain an Umarah bin Ru'aibah, dari Husain, kemudian dari Umarah. Pada saat itu melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar dengan mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada hari Jumat. Maka Umarah pun berkata, semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah ketika beliau berada di atas mimbar tidak menambahkan sesuatu lebih daripada hal seperti ini. Maka Umarah pun mengisyaratkan bahwa seorang khatib ketika berkhutbah itu adalah dengan mengacungkan jarinya ke atas. Jadi dengan mengacungkan jarinya ke atas, bukan dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, mazada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala hada wa asyara bi asbihi sababah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menambah lebih daripada itu, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, Pak. Jadi pada saat beliau berdoa pada saat di atas mimbar, maka beliau dengan mengacungkan jarinya. Adapun pada saat khatib itu berkhutbah, kita makmum bagaimana? Apakah kita mengaminkan, yaitu dengan amin, amin dan segala macamnya, atau hanya diam saja tanpa perlu untuk mengaminkan? Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan wa amma ta'min jahran wa aula tarkuhu. Sesungguhnya adapun mengaminkan dengan lafaz amin secara jahar atau dengan nyaring ketika khatib itu berdoa, maka hal itu lebih utama untuk ditinggalkannya. Li'annahu yamna'ul, karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menghalangi istima', yaitu adalah pendengaran orang, wa yuwaswis al-hadirin, dan juga mengganggu orang-orang yang hadir. Jadi pada saat khatib itu berdoa, maka para jamaah itu tidak mengaminkan, Pak. Maksudnya tidak mengaminkan dengan jahar. Kan biasanya ada, maka itu kenapa kadang-kadang kita melaguakan, Pak, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, amun diawali dengan belagu, sekalinya nang lain umpat mengaminahkan, Pak. Maka itu biasanya kalau para khatib itu supaya mengaminkan, khatib tidak mengalunakan bahasanya. Kadang-kadang Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, amin, dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak perlu para jamaah atau hadirin itu mengaminkan khatib ketika berkhutbah. Dia hanya diam saja, itu pertama. Kalaupun ingin mengaminkan, jadi ada dua. Pertama adalah dia diam saja, karena memang dalam hal ini tidak perlu dia menyaringkan suaranya. Yang kedua, dia boleh mengaminkan, tetapi aminnya itu cukup di dalam hati saja. Jadi kada perlu disuarakan, cukup di dalam hatinya saja. Memang ada beberapa pendapat, misalnya adalah mazhab Hambali dan juga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengaminkan secara sir, bukan dengan jahar, menurut mereka disunnahkan mengucapkan amin secara sir. Jadi di dalam hati aja atau tidak dinyaringkan. Kemudian yang lain misalnya adalah, yaitu menurut mazhab Syafi'i boleh mengaminkan dengan jahar. Mereka mengatakan tidak ada keharaman berbicara saat khutbah. Nah, tapi pendapat yang
tidak perlu dinyaringkan, itu yang lebih utama, Pak. Jadi tidak perlu dinyaringkan, silahkan mengaminkan bahasanya, tapi tidak perlu kita menjaharkan suara kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana jikalau seseorang terlambat dalam menghadiri sholat Jumat. Misalnya, kebetulan dia masuk terlambat sementara khatib sudah berkhutbah. Kan pada saat orang-orang datang, maka malaikat akan berdiri di pintu masjid untuk mencatatkan siapa saja di antara mereka yang awal masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka ditutuplah semua catatan-catatan tersebut, Pak. Jadi sangat rugi sekali bahasanya. Orang yang terlambat ketika dia masuk masjid di hari Jumat sementara khatib sudah berkhutbah, maka pada saat itu dicatat kebaikan-kebaikan yang dia bisa dapatkan pada saat keutamaan-keutamaan itu disediakan untuknya, Pak. Tetapi apakah pada saat itu dia sama sekali tidak mendapatkan pahala Jumat? Insya Allah tetap dapat, Pak. Jadi bukan dalam artian dia sama sekali tidak mendapatkan pahala Jumat. Dia tetap dapat. Tetapi keutamaan yaitu dibukakan catatan bagi orang-orang yang masuk pertama kali sebelum khatib itu naik ke atas mimbar, itu dia tidak dapatkan. Salat Jumat dia dapatkan. Atau mendengarkan khutbah yang mungkin hanya sebagian dia tetap dapatkan. Jadi pahala-pahala lain memang dia tetap dapatkan, tetapi dia hanya tidak mendapatkan keutamaan, yaitu dibukanya catatan-catatan untuk para pendahulu-pendahulu orang-orang yang masuk ke dalam masjid, Pak. Jadi bukan dalam artian bahwasanya dia tidak mendapatkan pahala Jumat sama sekali. Nah, inilah yang mungkin nantinya berujung kepada hukum bahwa ketika seseorang misalnya datang terlambat sementara dia tidak sempat mendengarkan khatib berkhutbah. Dia tidak sempat mendengarkan khatib berkhutbah. Apakah wajib baginya untuk mengerjakan sholat zuhur? Tunggu dulu, Pak. Yang kedua adalah pada saat seseorang misalnya terlambat, dia hanya mendapatkan rakaat yang kedua dalam sholat Jumat. Apakah dia juga wajib untuk mengerjakan salat zuhur? Jadi ada dua, apakah pertama orang yang tidak sama sekali mendengarkan khutbah, dia hanya mendapati salat Jumat saja, dia wajib mengerjakan salat zuhur. Yang kedua adalah apakah pada saat dia terlambat, yang dia dapatkan hanya satu rakaat, maka dia wajib untuk mengerjakan salat zuhur. Nah, di dalam hal ini sebenarnya pada saat dia masih mendapatkan salat Jumat, dia masih mendapatkan salat Jumat, tetapi sekalipun dia tidak sempat mendengarkan khutbah, atau yang kedua, dia tidak sempat untuk mendapatkan rakaat pertama daripada salat Jumat, maka Jumat baginya tetap ada, Pak. Dalam artian ketika misalnya dia masbuk, dia cuma menambah satu rakaat saja, Pak. Jadi bukan salat zuhur. Jadi tidak perlu dia mengerjakan salat zuhur karena yang kurang hanya satu rakaat lagi. Yang kurang hanya baginya satu rakaat saja. Begitu juga dia tidak sempat untuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Maka walaupun dia masih mendapati salat Jumat, maka salat Jumat itu masih sah baginya, Pak. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, tetapi tentunya jangan hanya gara-gara itu lalu kita memperlambat langkah kita untuk mengerjakan ibadah salat Jumat. Gampang aja misalnya. Karena tetap juga dapat Jumatan, bukan seperti itu. Kemudian bagi mereka yang ingin mengerjakan salat Jumat, maka hendaknya diawali dengan mandi terlebih dahulu, dan hukumnya sunnah bahkan, Pak. Bahkan suatu ketika sahabat pernah memberikan pelajaran atau peringatan kepada orang yang tiba-tiba hadir salat Jumat. Apakah engkau sudah mandi? Tidak, katanya, karena tadi aku tidak sempat pulang. Aku langsung menuju masjid, kemudian aku berwudu, lalu aku ikut melaksanakan salat Jumat. Maka para sahabat tadi mengatakan, mandilah. Karena sesungguhnya ibadah salat Jumat itu adalah diawali dengan mandi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaktasil." Apabila kalian menghadiri salat Jumat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mandi pada hari Jumat itu adalah merupakan sesuatu yang wajib bagi orang yang telah dewasa, Pak. Jadi sebaiknya mandi dulu ketika kita ingin menghadiri salat Jumat. Cuma karena mungkin tidak semua kita itu lapang, dalam artian sempat pulang ke rumah, mandi terlebih dahulu sebelum menghadiri salat Jumat, karena mungkin ada orang yang macam-macam kesibukannya. Ada orang yang harus ke toko atau ke pasar, ada orang yang harus ke kantor pada saat di hari Jumat, dan segala macam kesibukan-kesibukan lainnya. Sementara bagaimana tuntunan tentang mandi ketika di hari Jumat, ketika dia ingin menghadiri salat Jumat? Maka dalam hal ini, jikalau seseorang berada di tempat kerja, kalau memang memungkinkan baginya untuk mandi, maka mandilah terlebih dahulu. Jadi misalnya di kantor ada WC atau juga ada kamar mandi, kalau memungkinkan maka mandilah. Kalau tidak sempat untuk pulang, tapi kalau misalnya sempat, ya pulanglah. Tapi kalau misalnya tidak sempat, walaupun ada kamar mandi, cuma ngalih juga besangu, baju dan segala macamnya, untuk pulang juga repot, maka bagaimana caranya agar ketika kita hadir salat Jumat, kita juga sudah dianggap telah memenuhi tentang hukum daripada mandi tersebut? Maka caranya adalah mudah, Pak, yaitu ketika kita ingin pergi bekerja, entah itu ke pasar atau juga ke toko, maka pada saat sebelum kita berangkat bekerja, mandi terlebih dahulu di waktu pagi di hari Jumat. Jadi niatkan mandi pian ketika di hari Jumat, di pagi Jumat itu, ini adalah mandi untuk salat Jumat. Maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi sebelum begawi, tulak begawi jam 7, sudah mandi nih. Mandi, niatannya adalah mandi Jumat. Jadi waktunya itu adalah setelah matahari terbit, Pak. Tapi kalau mandinya sebelum matahari terbit, maka itu tidak dianggap sebagai mandi Jumat. Misalnya, kebetulan sebelum sholat subuh, sidin mandi. Nah, sebelum sholat subuh, sidin mandi. Kemudian pada saat itu di hari Jumat, maka tentu dianjurkan sebelum sidin berangkat sholat Jumat, mandi lagi. Karena mandinya itu sebelum matahari terbit. Tapi kalau seandainya matahari itu sudah terbit di pagi hari sebelum sidin begawi, maka sidin mandi dengan niatan mandi Jumat, walaupun mungkin ketika begawi ada takantut, batal dan segala macamnya, maka niat mandi Jumat itu sudah terwakili, Pak. Jadi diperbolehkan dengan niat yang dilakukan di waktu pagi. Nah, Bapak-Bapak Ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan orang yang dalam keadaan bepergian tadi. Orang yang dalam keadaan bepergian tadi. Jadi kalau misalnya memang dia ingin mengerjakan salat Jumat bersama dengan jamaah yang lain yang sedang mukim, maka boleh baginya. Kalau dia ingin mengerjakan salat zuhur saja, lalu dia tidak ikut Jumatan, maka juga diperbolehkan baginya. Jadi silakan aja memilih, mau ikut Jumatan silakan, mau tidak ikut Jumatan juga silakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mandi, setelah itu memakai pakaian yang terbaik dan juga mengenakan wangi-wangian jikalau ada. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, idza ahadukumul jum'ah falyaktasil. Apabila salah seorang di antara kalian itu menghadiri salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat dan membersihkan diri sedemikian rupa, kemudian memakai wangi-wangian,
kemudian dia berangkat, lalu kemudian tidak menggeser antara dua orang untuk menyela di antara keduanya. Jadi orang sudah penuh misalnya, lalu sidin hendak di muka, lalu menggeser di antara dua orang yang sudah duduk di hadapan atau di muka. Orang sudah penuh misalnya Pak, sakanya sidin minta lalu sebagainya. Nah, dia tidak menggeser di antara dua orang untuk menyela di antara keduanya. Lalu dia mengerjakan sholat, kemudian ketika imam muncul untuk berkhutbah, ia tenang mendengarkan khutbahnya. Jadi yang namanya sholat Jumat itu adalah hanya tahiyatul masjid, Pak. Tidak ada sholat qobliyah Jumat. Jadi sekali lagi tidak ada sholat qobliyah Jumat. Yang ada adalah hanya sholat tahiyatul masjid saja. Karena ketika ada datang salah seorang sahabat, ketika Nabi berkhutbah, kemudian Nabi bertanya, apakah engkau sudah mengerjakan tahiyatul masjid? Maka sahabat tadi menjawab, belum ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, bangunlah, kerjakanlah 2 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi meneruskan khutbahnya. Jadi dia mengerjakan salat sunat tadi tahiyatul masjid. Kemudian ketika imam muncul untuk berkhutbah, ia tenang mendengarkan khutbah. Maka diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, Pak. Luar biasa keutamaan bagi orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat. Jadi tahiyatul masjid yang mesti dikerjakan. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Jadi hendaknya 2 rakaat yang dikerjakan ketika khatib itu sudah berkhutbah, maka dipercepat, Pak. Maksudnya ya kada juga cepat banget, tidak juga ekspres, tapi hendaknya dipercepat ketika kita sudah mendengar khatib berkhutbah. Nah, kemudian mana yang utama? Apakah mendengarkan azan untuk diselesaikan ketika misalnya masuk masjid, muadzin sudah mengumandangkan azan. Nah, sebagian orang kadang-kadang diam dulu berdiri untuk menyelesaikan khutbah. Padahal sebenarnya mana yang lebih utama baginya, mendengarkan khutbah atau menjawab azan? Lebih utama baginya adalah untuk mendengarkan khutbah. Tidak menyahut azan. Jadi walaupun misalnya dia datang terlambat, muadzin sudah mengumandangkan azannya. Dia tidak perlu muadzin menyelesaikan azannya. Dia langsung melaksanakan salat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, tanpa menyelesaikan muadzin daripada azannya. Silakan langsung, dia tidak menyahut azan, dia langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid dibandingkan dia meninggalkan khutbah. Daripada menunggu, banyak orang yang menunggu, Pak. Nah, kita melihat kadang-kadang ketika datang muadzin sudah azan, orang berdirian menunggu. Padahal lebih utama baginya langsung salat tahiyatul masjid daripada dia meninggalkan khutbah. Dia misalnya menunggu azan selesai, kemudian khatib sudah berkhutbah, sementara dia ingin mengerjakan salat tahiyatul masjid. Nah, inilah yang mungkin banyak belum digunakan oleh masyarakat kita ketika mereka datang terlambat, sementara khatib itu sudah berkhutbah atau juga muadzin sudah mengumandangkan azannya. Nah, tetapi pada intinya jangan juga terlambat gitu kan, jangan juga terlambat pada saat khatib itu sudah berkhutbah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah Jumat yang kita laksanakan tentunya dapat menjadi ibadah yang diterima dan juga menjadikan dosa kita di antara Jumat ini dan juga Jumat berikutnya akan menjadi sesuatu yang diampuni oleh Allah dengan menjadikan kaifiat tuntunan khutbah Jumat dan juga kaifiat Jumat yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.